pemirsa. Balik lagi di Recabutun Channel. Channelnya Jogja. Oke, kalau minggu lalu Medang udah ceritain tentang kisah misteri. Oke. Dan kemarin kan kita sempat bilang ya, yang pertama itu dari Singapura, yang kedua itu dari Inggris. Yes. Gitu, dan saatnya sekarang Ari yang bakal bawain ceritanya. Tapi sebelumnya pemirsa, ingat dan ingat. Lu kan kayak gini gak apa-apa, biar dramatis gitu loh. Iya. Pemirsa jangan lupa ya, jadi Recabutun Channel ini itu di subscribe. Betul, terus dinyalain juga loncengnya biar pemirsa tahu kalau misal kita upload video yang baru. Bener banget, di like, jangan lupa kasih jempolnya. Di komen juga nih kalau misal pemirsa punya cerita yang pengen kita ceritain di sini nih, langsung di komen aja atau kirim email juga bisa. Bisa banget, komplit loh pemirsa ya toh. Tidak hanya jamu saja yang komplit, semuanya juga komplit di Recabutun Channel. Gimana kita langsung ke ceritanya? Baik, monggo Bapak. Oke. Sekarang giliran aku untuk menceritakan nih, Mei. Kalau kemarin kita sudah mendengar salah satu cerita yang menggemparkan Singapura. Ini juga ada cerita yang benar-benar menggemparkan negara Inggris pada saat itu tahun 2012. Yang sebetulnya kisahnya tuh hampir sama dengan latar belakang yang terjadi sama kisahnya Huang Nani di Singapura. Cuman sebetulnya cerita yang terjadi di Inggris ini tuh diawali oleh cinta segitiga. Wah, ini dia nih. Jadi cinta rumit ya, maksudnya dari cerita awalnya tuh udah rumit, tapi malah yang menjadi korbannya itu bukan dari orang-orang yang terlibat dari cinta segitiga ini nih, Mei, tapi malah orang lain yang menjadi korbannya. Aduh, sedih banget. Oke, jadi ceritanya ini bermula di sebuah keluarga biasa yang ada di Inggris, di sebuah kota kecil di Inggris ya. Di sana itu tinggal namanya Christine. Christine ini adalah seorang single mother atau orang tua tunggal di sana, dan dia memiliki seorang anak bernama Tia Sharp, atau kita panggil biasanya Tia gitu aja ya, si Tia. Tia ini berumur 2 tahun pada saat itu. Berumur 2 tahun. Dia berasal dari keluarga yang tercukupi pada saat itu. Karena sebagai orang tua tunggal pemirsa, si Christine ini harus bekerja siang dan malam. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dia. Dan akhirnya si Tia Sharp ini lebih banyak menghabiskan waktu bersama neneknya atau ibu dari si Christine ini. Gitu. Nah, singkat cerita pemirsa, ibunya Tia ini dia akhirnya berpacaran dengan seseorang yang bernama Samuel Hensel. Samuel Hensel. Nah, diingat-ingat ya pemirsa, namanya adalah Samuel Hensel. Samuel Hensel ini menjalin hubungan sama ibunya Tia ini lumayan lama pada saat itu. Mereka memutuskan berpacaran karena memiliki hobi yang sama, yaitu adalah meminum minuman keras pada saat itu. Jadi mereka doyan banget melakukan kegiatan itu karena si ibunya Tia Sharp ini sering banget stres karena pekerjaannya, karena urusannya pribadi pemirsa, dan akhirnya dia melarikan kegelisahan itu, kekhawatiran yang dialami itu dengan meminum minuman keras di situ. Tapi jangan dicontoh ya pemirsa, itu nggak baik banget. Akhirnya suatu ketika ibu Tia itu pergi ke klub malam, ketemulah sama si Samuel Hensel ini. Mereka ngobrol, nyambung, dan singkat cerita mereka berpacaran. Setelah bertahun-tahun. Sedikit background dari si Samuel Hensel ini nih, Mei. Sebetulnya Samuel Hensel ini memiliki cerita yang kurang mulus di keluarganya karena dia berasal dari keluarga yang broken family. Jadi dia nggak mendapatkan treatment atau pendidikan dari kedua orang tuanya itu dengan bagus. Padahal pada saat itu Inggris kan juga sudah termasuk salah satu negara yang maju ya gitu, di dunia ya. Tapi orang tuanya si Samuel Hensel ini, dia sering banget keluar masuk penjara karena kasus yang berbeda-beda. Ada mulai yang penyerangan terhadap orang, pencurian, gitu-gitu. Dan akhirnya setiap si ayah dan ibunya ini masuk ke penjara, si Samuel Hensel ini tuh dititipkan ke panti asuhan di Inggris. Nah, jadi sejak kecil memang si Samuel Hensel ini sudah pindah-pindah gitu dari satu panti asuhan ke panti asuhan yang lain. Nah, udah jelas dong dengan background yang seperti itu, dia pasti punya latar belakang kepribadian yang kurang bagus juga. Dan pada umur 13 tahun itu pertama kali Samuel Hensel sudah ditangkap polisi dan masuk penjara karena pencurian. Jadi dia pergi ke dia pergi ke swalayan, dia menodongkan senjata ke kasir. Pada saat itu dia mengambil uang dan mengambil minuman-minuman keras dari swalayan itu. Dan itulah pertama kali si Samuel Hensel itu berurusan dengan polisi. Dan itu juga mengikuti di tahun-tahun setelahnya ketika dia tumbuh dewasa. Tetap dia seperti itu ya, melakukan kejahatan-kejahatan. Melakukan kejahatan sampai ketemu sama si Christine, ibu dari Tia itu. Oke. Karena pacaran sama ibunya Tia ini lumayan lama, Mei.
otomatis si Samuel Hansel ini kan juga sering nih main ke rumahnya Tia ya. Jadi dia sudah sangat sering sekali ketemu sama Tia, berinteraksi sama Tia, sampai Tia pun juga merasa bahwa si Samuel Hansel ini bukan orang asing nih pemirsa. Namun pada suatu hari mereka akhirnya putus. Karena cekcok sebuah masalah, akhirnya Christine memutuskan untuk berpisah dari Samuel Hansel ini. Akhirnya kehidupan mereka berubah. Ibu Christine berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih berguna dan baik lagi gitu ya untuk keluarga kecilnya itu. Tapi yang cukup anehnya di sini, setelah si Samuel Hansel ini putus sama si Christine, akhirnya pemirsa tebak, dia malah pacaran sama ibunya si Christine. Sama neneknya Tia. Oh jadi, my god. Cinta segitiga ini benar-benar terjadi ketika si Samuel Hansel ini putus dari Christine dan malah menjalin hubungan sama neneknya Tia ini. Iya, alias ibunya Christine pemirsa ya. Jadi malah dia pacaran sama ibunya si Christine ini pemirsa. Dan malah ketika pacaran sama si Christine ini dia bisa bertahan lebih lama. Hubungannya bertahun-tahun lebih lama daripada ketika pacaran sama si Christine, ibunya si Tia ini. Tapi di informasi yang Ari cari kemarin tidak disebutkan apakah si Christine ini menolak atau setuju gitu ya pemirsa. Cuman yang diceritakan adalah si Samuel Hansel ini berpacaran lebih lama dengan neneknya si Tia ini. Oh iya, lebih lama, oke. Jadi karena Tia juga sering sekali dititipkan ibunya ketika pergi bekerja kan ke rumahnya si neneknya ini, akhirnya si Tia juga lebih sering ketemu sama si Samuel Hansel ini. Akan lebih sering ketemu lagi kan? Betul, bertahun-tahun sampai akhirnya si Tia ini tumbuh dewasa gitu ya. Dari kecil, dari umur 2 tahun sampai umur 12 tahun, berarti sudah lama sekali mereka berpacaran. Sampai akhirnya si Samuel Hansel pun juga pindah ke rumah nenek Tia ini. Jadi memang mereka tinggal bareng satu gitu. rumah, betul. Tapi tidak menikah. Tidak menikah, tinggal satu rumah di sana. Tia pun juga sering ketemu sama si Samuel Hansel ini sampai akhirnya si Tia ini juga memanggil Hansel ini dengan sebutan kakek atau grandpa gitu ya. Jadi kedekatan emosional mereka itu sudah sedekat itu, gitu ya, betul, bener. sedekat itu. Tia merasa nyaman, Tia terasa selalu dilindungi oleh si Hansel ini dan sampai diberikan sebutan kakek oleh si Tia sendiri. Padahal notabene bahwa si Hansel ini adalah orang luar ya, dari keluarga si Tia ini. Kedekatan Tia sama Hansel ini sampai-sampai ada sebuah cerita. Tia hari itu berulang tahun ke-13. Akhirnya ibunya Tia sama neneknya Tia ini memutuskan, oke Tia, kita akan merayakan ulang tahunmu tapi kecil-kecilan aja gitu. Kita ngerayain ulang tahunmu di rumah, ibu akan membelikan kue ulang tahun yang bagus buat kamu. Kita akan merayakan bersama nenek dan ibu boleh memberikan kamu hadiah. Dan juga salah satunya adalah kamu boleh mengajak temenmu untuk gabung di perayaan pesta nanti sore gitu. Tapi bukannya si Tia ini memilih teman dekatnya di sekolah gitu ya, atau teman dekatnya di rumah. Dia malah memilih si Hansel ini untuk datang dan gabung di perayaan ulang tahunnya. Sedekat itu, Mei, bayangin. Jadi si Tia ini juga sudah merasa bahwa ya Hansel ini bukan orang asing nih di lingkungannya Tia gitu. Tia tumbuh dari gadis kecil menjadi gadis remaja yang sangat ceria. Dia juga terkenal sangat ramah sekali dengan tetangganya. Dia sering menyapa. Dan akhirnya Tia ini memiliki 2 adik laki-laki dari ibunya. Tapi di informasi tidak disebutkan ibunya ini menikah dengan siapa gitu ya. Akhirnya karena rumah ibunya si Tia ini juga tidak terlalu besar, karena kan dulu cuma 2 orang nih, ibunya Tia sama Tia doang yang tinggal di situ. Tapi setelah muncul 2 adik laki-laki kembarnya ini, rumahnya jadi lumayan kurang nyaman dan Tia pun juga jarang mendapatkan privasi sendiri. Pada saat itu kan dia sudah mulai ABG ya, umur 12-13 tahun. Dia juga membutuhkan kamar sendiri sepertinya, tapi hal itu tidak bisa didapatkan ketika Tia itu ada di rumah ibunya, pemirsa. Akhirnya pada saat akhir pekan Tia tuh sering banget pergi ke rumah neneknya, yang notabene juga pasti dia akan ketemu si Hansel di sana. Sementara di rumah neneknya itu dia dikasih kamar sendiri, dia dikasih kasih sayang lebih sama neneknya, sama kakeknya di sana. Jadi dia merasa bahwa dia lebih nyaman dan bahagia untuk tinggal di rumah neneknya ini gitu. Nah akhirnya karena juga sudah terbiasa banget ya si Tia ini pulang pergi ke rumah neneknya. Pada hari itu bulan September tahun 2012, Tia memutuskan untuk
"Mah, aku pengen nginep dong di tempatnya nenek gitu, karena aku besok pengen pergi ke mall yang mallnya itu lokasi lebih dekat dari rumahnya si nenek." Gitu. Akhirnya hari Kamis ibunya si Christine mengantarkan Tia itu pergi ke stasiun dekat rumahnya pemirsa di Inggris. Dia nungguin anaknya sampai keretanya datang dan dia istilahnya menemani anaknya itu sampai naik kereta dan anaknya itu berpergian sendiri ke rumah neneknya pada saat itu. Akhirnya hari Jumatnya si Christine ini sempat telepon ke rumah neneknya dan yang ngangkat itu adalah si Samuel Hensel ini. Dia nanya kabarnya si Tia, gimana sih kabarnya? Apakah dia sehat-sehat aja di sana? Apakah dia sakit atau apa? Ya maksudnya naluri ibu seperti itu ya pemirsa. Dia pasti akan ngecek anaknya dimanapun anaknya berada. Si Hensel pada saat itu menjawab, Tia seneng-seneng aja kok di sini. Dia makannya banyak, dia happy dan besok katanya dia mau pergi ke mall untuk beli sepatu. Itu dan ibunya Tia, si Christine juga mendengar bahwa di background suara teleponnya itu dia masih mendengar suara tawa dari si Tia itu. Terus dia nanya, itu Tia ketawa-ketawa kenapa gitu. Terus akhirnya si Hensel juga menjawab, Tia lagi main PlayStation nih. Dia lagi main video game dan dia sangat senang banget sama video game itu gitu. Nah akhirnya setelah dirasa cukup panggilan telepon itu, Christine menutup telepon itu dan dia sudah tidak berpikir macam-macam karena dia juga berpikir bahwa Tia berada di tempat yang aman dan baik-baik aja. Dan tapi itu adalah terakhir kalinya ibu dari si Tia itu mendengar suara anaknya. Terakhir kalinya hari itu karena keesokan harinya jadi ceritanya gini, di rumah itu kenapa cuman ada si Samuel Hensel sama si Tia itu karena si neneknya Tia itu juga dia bekerja gitu nih. Jadi dia juga masih bekerja dan kebanyakan dia dapat shiftnya itu shift malam. Jadi dia setiap malam itu pergi dan baru pulang ke rumah itu pagi hari. Otomatis ketika pulang ke rumah itu kan masih capek gitu ya. Dia langsung istirahat dan dia menyerahkan semua tanggung jawabnya itu ke Hensel untuk melihat dan juga merawat si Tia itu seperti apa sih cucu kesayangannya ini. Akhirnya keesokan harinya sebuah rekaman CCTV di salah satu supermarket di Inggris itu menjadi salah satu bukti kuat dan bukti terakhir kalinya bahwa si Tia Sharp itu terlihat masih hidup pada saat itu ketika membeli snack di swalayan. Pada saat itu di sore hari Tia memakai baju berwarna kuning dan bersepatu boot pergi bersama Samuel Hensel untuk membeli snack dan juga jajan di swalayan. Karena sore harinya mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama untuk menonton film bareng-bareng gitu. Namun itu adalah ternyata juga terakhir kalinya Tia itu bisa dilihat secara hidup ya di kamera pemirsa, dan itu menjadi salah satu bukti yang paling kuat banget atas kasus yang akan segera kita dengerin bersama. Setelah itu di pagi harinya Samuel Hensel itu bilang ke ibunya Tia bahwa Christine, Tia sudah pergi ya ke mall pagi hari. Dia jalan sama teman-temannya. Dia katanya mau main dulu ke taman karena pada saat bulan September 2012 itu adalah musim panas di Inggris. Jadi memang waktunya liburan, cuacanya enak banget buat nikmati waktu sama teman-teman gitu kan di taman. Cuman dari pagi sampai hampir tengah malam si Tia ini tidak pulang. Aduh, kemana itu? Nah, akhirnya si Hensel ini nelponlah ke ibunya Tia. Si Tia pulang ke sana po gitu. Enggak tuh, Tia enggak kesini gitu. Emang kenapa? Si Hensel bilang nih ke ibunya itu bahwa Hensel yang telepon ya? Hensel yang telepon ke ibunya. Terus si Hensel bilang bahwa aduh, tapi kok Tia belum pulang ya? Katanya ke mall dari tadi tapi kok enggak pulang-pulang. Aku pikir dia main sama teman-temannya di taman karena dia tadi juga bilang seperti itu. Dan aku pikir dia langsung pulang ke rumah kamu gitu. Terus ibunya baru ngeh bahwa oh enggak kok, Tia sama sekali nggak pulang kesini dan sama sekali nggak ngabarin aku. Dan akhirnya mereka baru ngeh sesuatu yang buruk terjadi pada Tia. Dan di malam itu juga mereka meneruskan laporan itu ke polisi. Akhirnya nenek Tia, ibunya Tia dan juga Samuel Hensel ini pergi ke kepolisian. Mereka membuat laporan kehilangan atas hilangnya Tia Sharp pada bulan September di tahun 2012 itu. Akhirnya polisi pun langsung mulai berspekulasi nih, karena biasanya kalau misal anak hilang kan pasti kalau biasa terjadi di Inggris pada saat itu kabur dari rumah karena keinginannya sendiri, atau yang kedua itu karena penculikan, dan yang terakhir adalah memang yang paling buruk adalah itu pembunuhan. Namun polisi masih berupaya sekali pemirsa pada saat itu untuk membantu keluarga Tia Sharp ini menemukan Tia. Polisi langsung menyisir ke rumah
neneknya Tia karena di sanalah terakhir kali Tia itu terlihat, dan semua keluarganya, semua tetangganya langsung dimintai keterangan oleh ke polisi termasuk si Samuel Hensel ini. Oke Ya, jadi semuanya sudah ditanyain sama polisi. Para investigator pergi ke rumah neneknya Tia pada saat itu, sampai ke tetangga sebelah rumahnya Tia juga gitu. Tetangga itu tidak disebutkan namanya. Setelah para polisi dan investigator itu berkeliling rumah neneknya Tia itu dan mereka tidak menemukan tanda-tanda apapun, akhirnya mereka berspekulasi bahwa memang Tia tidak ada di rumah ini dan bisa jadi dia merupakan salah satu korban penculikan. Nah, akhirnya langsung tuh diintegrasi lagi, para tetangganya juga ditanyai, dan salah satu tetangga sebelah rumah neneknya si Tia ini pemirsa itu mengatakan dia melihat Tia pada pagi itu berjalan ke arah mall. Berjalan ke arah Ya, mall. jadi dia ngaku ke polisi bahwa dia ngelihat Tia pada pagi itu. Oke. Tia berjalan ke arah mall dan dia yakin bahwa itu Tia gitu. Dan akhirnya polisi langsung bergerak cepat dari rumahnya nenek Tia ini. Mereka langsung pergi semua ke mall yang dimaksud dan mereka mengecek seluruh rekaman CCTV di semua jalan yang mengarah ke mall itu. Jadi di setiap perempatan, di setiap gang, di setiap sudut kota Inggris pada saat itu dicek semua sampai ke CCTV mallnya. Itu total pemirsa ada 1.100 rekaman CCTV. Wow. Yang dicek oleh pihak kepolisian, Dan hasilnya mereka tidak menemukan Tia sama sekali di rekaman CCTV itu. Jadi polisi mulai bingung nih, aduh nih kenapa kok di rekaman CCTV si Tia ini nggak kelihatan, padahal ada orang yang lihat gitu loh. Kalau dia lihat si Tia ini. Akhirnya polisi masih bingung lagi nih, maksudnya kenapa nih ada orang yang lihat tapi di CCTV nggak ada. Akhirnya polisi berhari-hari melakukan research, dia benar-benar mencari ke lokasi-lokasi yang biasa dikunjungi oleh Tia, bertanya ke teman-teman sekolahnya, ke gurunya, sampai ke kepala sekolahnya apakah Tia itu pernah bercerita bahwa dia tuh punya masalah ataupun punya keinginan untuk pergi ke suatu tempat gitu ya, tapi ternyata hasilnya nihil. Akhirnya setelah berhari-hari, semua orang itu curiga banget sama si Samuel Hensel ini karena dia adalah orang terakhir kali yang lihat si Tia bareng sama si Tia, karena kan dia ngelapor ke ibunya bahwa hey, anakmu lagi mau ke mall nih pagi hari ini. Itu kan berarti dia adalah orang terakhir yang lihat Tia itu keluar dari rumah. Yes, gitu ya. itu. Karena tetangga yang ngelihat Tia jalan di depan rumahnya itu, dia ngelihat dari dalam rumah secara nggak sengaja bahwa oh ya itu Tia lagi jalan ke arah mall gitu. Tapi dia nggak ngeh bahwa itu adalah terakhir kalinya si Tia itu bisa kelihatan gitu ya. Akhirnya polisi mulai menaruh curiga kepada Samuel Hensel, diinterogasi pada saat itu Samuel Hensel, sampai Samuel Hensel ini merasa bahwa nama baiknya itu tuh tersudutkan gitu loh, karena setiap orang di Inggris itu juga mencurigai ini pasti si Hensel ini tuh ada apa-apanya gitu. Karena seperti Tukang Hau tadi ya. Benar, karena seperti dilihat backgroundnya ya, dia tuh pernah keluar masuk penjara, dia adalah orang yang punya catatan kriminal kurang bagus juga nih pemirsa. Jadi orang tuh benar-benar curiga banget sama si Hensel ini. Tapi karena dia tuh kekeh banget, dia tuh nggak tahu menau sama kasusnya si Tia Sharp ini, karena dia udah gedek banget juga. Akhirnya dia melakukan konferensi pers dan itu disiarkan di salah satu TV nasional Inggris pada saat itu. Dia pakai kaos yang tulisannya itu adalah Missing Tia. Jadi benar-benar dia bersimpati banget gitu karena cucunya ini hilang. Dan pada saat dia melakukan interview di TV itu, dia ditemani oleh paman dari Tia, yaitu adik dari mamanya Tia. Oke. Jadi di interview itu dia berkali-kali menekankan pemirsa bahwa dia nggak tahu menau Tia itu hilang kemana, Tia itu diculik atau di apapun, dia juga nggak tahu menau. Jadi dia meyakinkan bahwa sama sekali dia nggak ada hubungannya sama kasus ini. Dan akhirnya setelah tayangan interview itu tersebar luas ke seluruh media Inggris, para investigator itu nggak kehabisan akalnya. Jadi dia langsung mencari orang yang bisa membaca gestur tubuh untuk melihat si Samuel Hensel ini ketika di interview. Ketika dia bicara gitu ya. Betul banget. Nah akhirnya si ahli dalam pembacaan gestur ini menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Samuel Hensel pada interview itu bukan menunjukkan bahwa orang yang kehilangan anggota keluarganya. Tapi dia hanya ingin bahwa orang itu percaya bahwa dia itu nggak ngelakuin apa-apa. Jadi bukannya dia menunjukkan rasa sedihnya dia kehilangan si Tia, tapi dia lebih fokus ke penyampaian argumen bahwa aku nggak ngapa-ngapain gitu aku tuh nggak ada hubungannya sama kasus ini. Dia cuman berfokus ke situ, dan dia itu setiap kali dikasih pertanyaan sama
presenternya pada saat itu, dia menjawab dengan detail-detail yang gak berhubungan sama kasusnya Tia ini. Dan gestur tubuh yang ditunjukkan adalah dia selalu menjawab dengan geleng-geleng kepala dan juga mengangkat bahu seperti ini, yang itu menunjukkan bahwa orang itu sedang berbohong atau berkata yang tidak benar pada saat itu. Namun polisi masih belum cukup bukti untuk bisa menetapkan Samuel Hensel ini menjadi tersangka dalam kasus Tia ini. Polisi masih mencari lagi dan akhirnya polisi meminta kepada Kejaksaan Inggris untuk menerbitkan surat penggeledahan kembali ke rumah nenek Tia pada hari itu, dan mereka membawa anjing pelacak kali ini. Jadi anjing pelacak ini bertugas untuk mencium bau-bau yang misalnya seperti darah ataupun bau busuk gitu itu dilibatkan. Tapi sebelum polisi itu sampai ke rumah nenek Tia malah sudah menelpon polisi dulu, bahwa pada saat itu dia berkata kepada polisi bahwa Pak, di rumahku ini ada sesuatu yang sangat bau sekali. Aku sudah menciumnya pagi hari ini dan sudah mencarinya ke seluruh bagian rumahku tapi tidak ketemu. Aku khawatir ini ada hubungannya sama si Tia. Gitu. Akhirnya polisi langsung bergegas ke rumah neneknya Tia, pemirsa, dan ketika mereka masuk ke ruang tamu, mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa bau ini adalah bau dari jasad. Karena mereka sudah sering sekali menangani kasus-kasus seperti ini, jadi mereka bisa membedakan bau busuk misalnya dari sampah ataupun bau busuk dari binatang dan juga dari body part seperti itu. Mereka langsung bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bau dari sebuah jasad. Akhirnya mereka dibantu anjing pelacak, pemirsa, menyusur lagi berkali-kali di bagian rumah nenek dari Tia itu, dan sampailah mereka ke bagian loteng atau bagian paling atas dari rumah neneknya Tia itu, dan di sanalah ditemukan jasad dari Tia Sharp sudah meninggal dunia, dibungkus spray kasur dan dibungkus 3 trash bag atau 3 tas sampah yang besar sekali berwarna hitam, dilakban dan tanpa busana. Kenapa ceritanya sama ya? Dan ketika ditemukan kondisi tubuhnya itu sudah benar-benar membusuk parah banget. Sampai polisi tuh nggak bisa meyakinkan bahwa itu tuh Tia atau bukan sih gitu. Akhirnya setelah ditemukan itu langsung dibawa ke lab forensik pada saat itu, dan diceklah body part itu apakah itu benar Tia Sharp atau tidak, karena sudah diperkirakan mayat itu sudah hampir 7 hari berada di loteng rumah nenek dari si Tia Sharp ini. Akhirnya tim forensik bisa memastikan 100% bahwa jasad itu adalah Tia dari kecocokan hasil rekam medis gigi dari jasad itu. Jadi giginya itu dicocokkan sama rekam medisnya si Tia semasa hidup, dan itu 100% DNA-nya cocok, dan itu adalah Tia Sharp. Dan ketika sudah terkuak bahwa jasad itu Tia Sharp, polisi langsung menetapkan Samuel Hensel menjadi tersangka pertama dan tersangka utama dalam kasus hilangnya dan pembunuhan dari Tia Sharp ini. Namun pada saat itu mereka lagi sadar nih, loh ini Hensel kemana? Ketika polisi kesini semuanya ada, tapi Hensel kok nggak ada gitu. Akhirnya baru sadar bahwa Hensel ini sudah melarikan diri. Akhirnya polisi langsung menyebarkan seluruh berita bahwa Hensel ini sedang dicari gitu, pemirsa, di Inggris. Dan akhirnya gak lama kemudian ada salah seorang warga telepon ke kepolisian. Dia bilang bahwa aku melihat Hensel berada di tengah kota London. Dia sedang marah-marah di sebuah swalayan karena dia bersikeras untuk membeli minuman keras. Pada saat itu dia sudah berkondisi mabuk. Akhirnya polisi langsung bergerak cepat ke sana. Namun ketika sampai di sana polisi udah nggak nemuin si Hensel di supermarket itu. Akhirnya polisi mulai mencari lagi dan menemukan Hensel itu di taman yang dekat sama swalayan itu. Hensel sudah tepar gitu ya. Iya, karena mabuk itu ya. Mabuk itu, tapi masih dalam kondisi dia ini menenggak vodka itu tadi. Akhirnya langsung diringkus si Hensel, dibawa ke kantor polisi dan mulai diinterogasi oleh ke pihak investigator di sana. Awalnya Hensel gak ngaku, dia bahwa aku tuh juga mencari Tia, aku tuh sayang sama dia gitu. Aku gak mungkin lah ngelakuin hal seperti itu sama Tia, dia tuh sudah aku anggap cucu biologisku sendiri gitu. Dan akhirnya pada saat itu polisi juga menangkap nenek dari Tia, karena polisi berpikir bahwa Hensel sama nenek Tia ini mereka bersekongkol dalam melenyapkan si Tia ini. Tapi setelah berhari-hari, polisi akhirnya membebaskan nenek dari Tia ini sih, Mei, karena polisi tidak menemukan bukti apapun bahwa nenek dari Tia ini terlibat. Akhirnya polisi melakukan penggeledahan lagi di rumah nenek Tia, dan polisi menemukan memory card yang sengaja ditempel di kerangka pintu depan rumah neneknya Tia itu, diselotip di bagian atas. Jadi memang itu sengaja disembunyiin di sana. Dan setelah polisi itu mendapatkan memory card itu, waktu dicek itu kosong.
gitu ya. Itu nggak ada isi apa-apa. Tapi karena polisi tidak menyerah ya untuk mencari hal yang bisa mengungkapkan bahwa si Hansel ini adalah yang pelakunya, akhirnya tim forensik bisa mengunduh kembali semua data-data yang ada di memory card itu, dan mereka benar-benar terkejut karena di dalam memory card itu terkuaklah fakta-fakta yang betul-betul menyeramkan dan menyedihkan sepanjang sejarah kriminal di Inggris. Mereka menemukan ribuan foto anak perempuan di bawah umur yang sedang di videoin sama si Hansel itu dan dilecehkan. Dan tepat di sana polisi juga menemukan video dari Tia ini sedang tidur di kamarnya pada malam hari itu. Hansel itu masuk ke kamarnya diam-diam dan dia itu memvideoin si Tia Sharp ini secara diam-diam juga. Tapi polisi bisa yakin bahwa itu Hansel karena ada bayangan Hansel itu di tembok kamar Tia. Pada saat itu dia langsung nge-shoot Tia itu secara detail, dan pada saat itu videonya sudah berakhir. Dan slide selanjutnya dari memory card itu dia menemukan foto Tia tanpa busana, tapi posisinya itu sudah diposisikan sama si Hansel itu seperti orang yang setelah melakukan hubungan intim gitu. Aku nggak bisa jelasin secara detail karena itu sedih banget. Jadi tapi polisi keadaannya udah meninggal berarti. Nah, setelah diteliti lagi di foto itu ternyata bagian kaki, leher dan muka dari Tia itu sudah membiru, dan polisi bisa memastikan bahwa pada saat Tia Sharp itu difoto oleh Hansel itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Akhirnya polisi langsung datang lagi ke sel tahanan Hansel. Polisi menyampaikan, "Hai Hansel, kita udah tahu semuanya, kamu nggak akan bisa mengelak, kamu adalah pelakunya." Tapi yang namanya penjahat kelas kakap ya, dia masih berkelit lagi. Akhirnya dia memberikan pengakuan bahwa aku mengaku bahwa sebetulnya Tia itu kemarin meninggalnya itu karena jatuh dari tangga. Ketika main-main bareng sama aku, dia jatuh dari tangga. Aku bingung harus ngemanain jasadnya itu karena aku nggak mau dicap sebagai orang yang gak bertanggung jawab. Akhirnya aku bungkus jasadnya dengan spray, aku lucuti pakaiannya, aku simpen di loteng gitu. Tapi polisi juga nggak langsung percaya dengan pengakuan itu, karena ketika seseorang yang jatuh dan meninggal itu pasti akan meninggalkan bekas-bekas yang spesifik, dan itu dicek lagi sama tim forensik, itu nggak ada bekas-bekas seperti itu di jasadnya si Tia. Dan akhirnya di memory card itu tadi juga terekam aksi-aksi dari Samuel Hansel itu yang nggak ilo juga buat diceritain. Dia merekam dirinya sendiri sedang berbuat asusila ke dirinya sendiri dengan berbagai macam alat peraga, dan di salah satu alat peraga itu ditemukan DNA dari Tia Sharp. Akhirnya dia sudah tidak bisa mengelak lagi, dia disidangkan. Namun ketika di persidangan pemirsa, dia juga nggak ngaku. Tapi setelah benar-benar kasusnya ini mencuat, semua bukti mengarah kepada dia, setelah kembali ke tahanan dia baru mengaku bahwa ya dia membunuh dan melecehkan Tia Sharp ini. Betapa hancur hatinya si nenek dari Tia dan juga ibu dari Tia bahwa mereka benar-benar nggak ngerasa bahwa si Hansel ini akan mencelakai Tia sendiri. Namun karena ternyata setelah dikulik lagi, Hansel memang punya kelainan yang dia alami ketika masih kecil dulu, yang timbul dari trauma ketika dia masih berusia anak kecil pada saat itu. Akhirnya dia juga memiliki ketertarikan untuk menyukai anak-anak di bawah umur pada saat itu. Polisi menyimpulkan bahwa pada malam itu Tia, ketika akan dilecehkan itu, Tia terbangun, Tia menolak, dan akhirnya Tia melakukan perlawanan. Akhirnya Hansel pun juga karena sudah itu tadi ya, dia juga kaget Tia melawan. Hansel memberikan perlawanan juga sampai dicekik dan Tia itu meninggal. Dan jasadnya disimpan di loteng rumah dari neneknya Tia. Tapi yang bikin ngeselin juga adalah tetangganya tadi yang diinterogasi pertama. Dia bilang dia ngelihat Tia jalan ke arah mall, ternyata dia berbohong. Dia memberikan pengakuan palsu pemirsa. Nggak tahu, dia memang ngaku dia disuruh sama si Hansel untuk berbohong. Tapi nggak tahu ya apakah dia dapat duit atau dapat keuntungan apapun. Tapi dia juga terkena hukuman pada saat itu karena dia memberikan keterangan palsu ya pada polisi. Dan karena dialah juga, jadi polisi itu malah menyebar kemana-mana. Jadi nggak bisa menemukan jasadnya Tia itu langsung pada hari pertama Tia dikabarkan hilang oleh keluarganya itu. Jadi itulah cerita yang menggemparkan Inggris pada tahun 2012 tentang kematian Tia Sharp. Pada saat itu pemirsa, moral value-nya juga sama ya, seperti ceritanya Midam sebelumnya, bahwa ya memang bahkan orang yang paling dekat dengan kita itu adalah orang yang bisa dibilang membahayakan untuk diri kita gitu kan. Dan itu kita tetap harus waspada pemirsa dimanapun kita berada. Tetap
ya menjadi orang yang baik juga ya. Benar. Jadi yang jelas tetap waspada sih. Tetap Sedekat waspada. apapun kita sama orang Sip. lain dari lingkup keluarga kita Iya, tetap harus kecuali waspada. keluarga, kalau Betul. keluarga lah ya gitu kan. Kita tetap harus waspada. Tetap waspada. Oke, terima kasih Ari untuk ceritanya. Itulah ceritanya dari Tiasyap. Sedih sekali cerita kemarin minggu lalu dan juga cerita hari ini juga sangat sedih sekali. Kita juga doakan semoga Tiasyap juga sudah bahagia di sana dan Iya. tenang di sana ya Me ya, agar kita juga bisa lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, pemirsa. Bener banget. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Ari Arsa ya. Thank you banget yang sudah menonton video ini. Yes. Mungkin sambil nyemil-nyemil gitu kan, Boleh. sambil makan-makan Aduh, gitu kan. gitu ya. Oke, pastinya. Oke pemirsa, pastinya jangan lupa untuk selalu ikuti Reca Putu Channel karena Yes. di sini bakal banyak sekali konten-konten yang akan kita berikan ke pemirsa. Jangan lupa Gitu juga kan. buat di subscribe dan Yes. nyalain loncengnya nih pemirsa, agar pemirsa notice kalau kita upload Benar. video yang baru. Like juga, jangan lupa komennya juga. Yes, jangan dan lupa. share video ini di seluruh sosial media Yes, pemirsa ya. sebarin aja Ya, semuanya agar channel kita dimanapun ini terus gitu. berkembang pemirsa. Benar. Thank you Oke. banget kalau gitu pemirsa. Ada Meda Mara. Dan juga dari Arsa. Kita mau pamit dulu. Parang.